Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Bersahabat dengan Tuhan. Salah satu hal yang mengikat kehidupan manusia zaman sekarang adalah perasaan terlindungi dan bahagia oleh topangan materi, kekayaan dunia, dan keadaan hidup yang sejahtera. Oleh topangan materi itu, hampir semua orang berfilosofi demikian, saudara, bahwa kebahagiaan adalah ketika keadaan hidup nyaman, aman, dan tertopang oleh banyak fasilitas dunia. Orang-orang seperti ini merasa terlindungi dan menikmati kebahagiaan, ya, jika memiliki fasilitas hidup dan topangan uang yang cukup atau harta yang cukup, dan kalau bisa berlimpah. Itulah sebabnya bagi banyak orang kemiskinan menjadi hantu yang menakutkan. Demikianlah fakta yang mengerikan. Hampir semua orang lebih takut miskin daripada takut akan Allah. Mereka lebih takut tidak memiliki fasilitas dunia daripada masuk neraka. Jadi lebih berani masuk neraka. Mereka menganggap kekekalan adalah hal yang sepele, padahal api kekal atau terpisah dari Allah adalah kengerian yang tidak terbayangkan. Orang yang tidak cukup memiliki materi, dalam hati kecilnya merasa ada kegagalan. Mereka merasa hidupnya tidak lengkap, tidak utuh, atau lebih rentan terhadap berbagai ancaman. Nah, ini penyesatan di dalam pikiran banyak orang. Dengan demikian, segala usaha yang dilakukan manusia pada umumnya adalah bagaimana meraih kekayaan sebanyak-banyaknya. Cara berpikir seperti ini telah mempengaruhi semua manusia, termasuk orang Kristen, sehingga akhirnya perasaan terlindungi dan menikmati kebahagiaan oleh topangan materi menjadi gaya hidup hampir semua manusia. Nah, ini jadi duniawi. Begitu akhirnya perasaan terlindungi dan menikmati kebahagiaan oleh topangan materi menjadi gaya hidup hampir semua manusia. Saudaraku, sejatinya perasaan terlindungi dan merasa bahagia oleh topangan materi akan terbukti sekadar fantasi. Pada waktu perang, keadaan kacau karena teror atau huru-hara, bencana alam, pada waktu pandemik dan lain sebagainya, baru tahu perasaan terlindungi dan merasa bahagia oleh topangan materi itu palsu. Sebagai contoh lain, ketika ada di atas 40.000 kaki dari permukaan laut lalu pesawat mengalami guncangan, maka secanggih apapun peralatan elektronik pesawat tidak dapat mengalahkan cuaca yang sedang bergolak. Suasana ini sangat menakutkan, seakan seluruh uang dan kekayaan yang dimiliki seseorang, ya, sehingga ia merasa memiliki kekuatan itu, berkata, ini bukan kawasan kami lagi. Jadi seakan seluruh uang dan kekayaan yang dimiliki seseorang, sehingga ia memiliki kekuatan, bisa berkata, ini bukan kawasan kami lagi. Nah, itu harta dunia baru seakan-akan berkata, kami tidak akan sanggup. Baru pada waktu seperti itu orang menyadari bahwa kekuatan materi itu terbatas. Juga pada waktu dokter menyatakan bahwa tidak ada lagi obat untuk atau peralatan medis apapun yang dapat menyembuhkan suatu penyakit, barulah ia menyadari betapa tidak berdayanya manusia. Menghadapi bencana, manusia baru sadar betapa rapuh dirinya dengan sekuat apapun topangan materi yang dimiliki. Saudaraku, banyak orang tidak menempatkan diri dalam posisi krisis. Pada suatu saat mereka pasti ada di pembaringan terakhir, ya. Banyak orang tidak menempatkan diri dalam posisi krisis, ya, bahwa pada suatu saat mereka pasti ada di pembaringan terakhir. Itu posisi krisis. Ini adalah keadaan yang paling kritis dan krisis dalam sejarah kehidupan manusia secara individu, ya. Sebab dalam keadaan di ujung maut tersebut tidak ada seseorang atau apapun yang bisa menemani. Ini keadaan yang paling mengerikan, saudara. Yaitu ketika seseorang ada di akhir sejarah hidupnya,
Nah, terkait dengan hal ini, Tuhan Yesus berkata, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi kalau ada orang yang merasa bahagia dan terlindungi oleh topangan materi, artinya ia bersahabat dengan dunia. Hal itu berarti dia menjadikan dirinya sebagai musuh Allah. Ia tidak menghormati Allah. Orang-orang seperti ini suatu saat akan mengerti betapa tidak berartinya kekayaan dunia itu, betapa rendah nilai kekuatan topangan materi itu, saudara. Nah, saudaraku, hal ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta, tabungan, rumah, atau materi lain. Namun, kita yang pertama jangan mengandalkan kekuatan materi tersebut, dan jangan menganggap bahwa itu yang menentukan kenyamanan, ketenangan, keamanan, dan kebahagiaan hidup. Ikatlah persahabatan dengan Tuhan dengan mempergunakan mamon. Artinya kalau kita mencari harta, kita menabung, kita punya rumah, ini berarti kita mau menggunakan semua itu untuk kemuliaan Allah, bukan bersahabat dengan dunia mempergunakan Tuhan. Ini terbalik. Bersahabat dengan dunia menggunakan Tuhan, salah. Bersahabat dengan Tuhan tapi menggunakan dunia, itu yang benar. Jangan bersahabat dengan dunia menggunakan Tuhan. Tuhan jadi alat. Kita harus bersahabat dengan Tuhan menggunakan dunia, itu yang benar. Bersahabat dengan Tuhan adalah keadaan ketika kita memandang tidak ada persoalan apapun kecuali berkenan kepada Allah. Tidak boleh ada masalah yang lebih besar dari masalah berkenan di hadapan Allah. Sebab jika kita menganggap ada masalah besar, tentu kita mutlak mengusahakan jalan keluarnya. Dan ketika kita terfokus pada masalah secara berlebihan, ini berarti memberalakan masalah tersebut. Nah, ada banyak masalah yang bisa terjadi dalam hidup kita yang kita tidak boleh memaksa mutlak harus ada jalan keluar. Kalaupun tidak ada jalan keluar, jalani saja. Toh akan berakhir ketika kita meninggal dunia. Toh setiap persoalan juga bisa membahagiakan kita, saudara. Apa yang bukan mutlak jangan dimutlakkan, tapi yang mutlak jangan tidak dimutlakkan. Kita harus memandang semua hal yang bersifat fana itu minor, akan selesai dan finish seiring waktu dan tanggung jawab kita. Akan selesai seiring waktu dan seiring dengan tanggung jawab kita usai. Misalnya jika kita sakit, kita harus mengubah pola hidup dan pergi ke dokter. Kalau sudah berjuang demikian, tidak sembuh ya kita bawa kepada Tuhan. Kalau belum ya tidak apa-apa, jalani saja hidup dengan sakit, bersahabat dengan penyakit itu. Nah, kalaupun Tuhan tidak menyembuhkan ya bukan masalah. Tuhan pasti peduli sebab tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Nah, Tuhan pasti lebih pedulilah. Semiskin atau segagal apapun hidup kita tidak menjadi masalah, asal kita menjadi kekasih Tuhan. Sebaliknya, sehebat apapun keadaan kita tidak ada artinya kalau Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Harus selalu kita ingat bahwa kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika ditolak Tuhan. Tidak ada kegagalan yang lebih besar dan fatal dari hal ini. Oleh sebab itu kita mengusahakan diri kita menjadi sahabat Tuhan sejak kita di dunia ini. Bukan menunggu situasi sudah kritis dan tidak ada harapan. Itu berarti tidak ada kesempatan lagi, saudara. Ya, kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.